Mata uang Garuda berhasil menguat bahkan sekarang berada di level 15 ribuan dan 85 IHSG ya. tadi bahkan sempat menembus ke level 6.770-an tertingginya di hari ini dengan penguatan sebesar 0,82%. Menarik untuk melihatnya karena kemarin sempat merana ya dengan pelemahan di 0,5%-an. Namun memang pergerakannya begitu volatil. Kita Iya. melihat selama overall di tahun ini memang ada penguatan-penguatan yang moderat, begitu tipis, tapi memang secara keseluruhan performa IHSG ini masih begitu banyak lagarnya untuk bergerak performanya lebih kuat lagi dan lebih tangguh lagi. Anda melihatnya dan menganalisanya pergerakan IHSG di hari ini dan mungkin secara tahun 2023 dari Januari sampai sekarang itu seperti apa, Safira? Iya, kalau kita lihat memang IHSG hari ini diperdagangkan dari dibuka di sesi pertama hingga penutupan memang terlihat konsisten begitu ya, berada di zona penguatan berbanding terbalik dari perdagangan kemarin. Dan kalau kita lihat memang pergerakan indeks harga saham gabungan memang sebenarnya kalau kita lihat begitu ya cenderung melambat di kuartal pertama 2023. Kalau kita lihat beberapa analis, Syafrina ini memang memiliki ada dua pandangan begitu ya. Ada yang mengatakan memang level psikologis 7.000 ini akan masih sulit sekali Masih untuk susah ditembus, ya? yes. Dan ada juga yang menilai seperti JP Morgan menilai bahwa 7.500 gitu Ada ya yang bisa optimis juga diraih. seperti itu. Iya, bisa diraih hingga tahun ini, hingga akhir tahun. Dan kalau kita lihat memang dasar JP Morgan ini mempertahankan peringkat overweight untuk pasar saham Indonesia memang karena merupakan salah satu pasar begitu ya dengan kinerja terbaik di Asia Pasifik sepanjang 2022. Dan kalau kita lihat komposisi market kita IHSG hampir 50% berada di sektor perbankan. Lalu setelah sektor perbankan masih baik begitu ya, apalagi ada sektor consumer juga yang baik yaitu berada di urutan nomor 2 begitu ya. Ini JP Morgan memandang prospek IHSG masih cukup baik. Namun kalau memang kita lihat IHSG secara year to date gitu ya, ini masih terkoreksi kalau kita lihat 1,3%. Masih lebih rendah dibanding tahun lalu ya Iya, pergerakannya. dan kalau kita lihat sebenarnya memang salah satu sentimen yang menjadi pemberat indeks ini masih datang dari kekhawatiran pasar begitu ya terhadap inflasi dan perekonomian global terkait pengetatan kebijakan moneter di negara-negara masing-masing begitu ya, khususnya memang kebijakan dari Amerika Serikat, the Fed. Dan kalau kita lihat kalau secara keseluruhan lagi nih, kita juga masih cenderung wait and see begitu ya sampai kondisi perekonomian global serta regional ini cenderung dovish begitu ya. Tentunya kita masih akan menunggu lagi kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang akan diambil oleh the Fed. Namun kalau misal kita juga melihat beberapa sentimen kan sebenarnya juga tadi Anda sebutkan dibandingkan tahun lalu performa IHSG itu kan sebenarnya tidak sebaik dengan apa yang terjadi di tahun lalu ya karena kan memang ada begitu banyak lagar tertentu terutama faktor eksternal dan faktor global. Sebenarnya kalau bisa dielaborasi kapan sebenarnya titik balik IHSG sendiri akan menguat dan juga tentunya menurut Anda proyeksi tersendiri dalam pergerakan IHSG dengan apa yang diimpact dengan apa sebenarnya apa yang terjadi di faktor eksternal dan juga global di luar sana. Iya, Syafrina, kalau misalnya kita melihat begitu ya sentimen pasar hari ini, kita mundur sedikit dari perdagangan kemarin di mana memang pelemahan terjadi sebenarnya bisa dikatakan sebagai koreksi wajar begitu ya, dan yang menjadi pemberat laju IHSG kemarin merupakan sektor perbankan di mana saham-saham big cap ini anjlok cukup signifikan. Akan tetapi memang bursa saham Amerika Serikat kalau kita lihat di perdagangan kemarin waktu setempat begitu ya, ini memang menguat perdagangannya dan sektor perbankan lah yang mengalami tekanan belakangan ini berbalik arah menjadi menguat tajam. Dan kalau kita lihat memang otoritas lagi bekerja keras begitu ya guna menyelesaikan masalah yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Hal yang terpenting memang adalah otoritas di Amerika Serikat dan Eropa ini memang tengah menunjukkan kemampuannya yang cepat dan tegas dalam menangani dampak dari lonjakan baru-baru ini serta menahan sebelum makin parah begitu ya, sehingga memang kepercayaan pelaku pasar ini juga perlahan-lahan akan mulai pulih, Syafrina, tentu saja. Dan kalau kita lihat tekanan terhadap perbankan kecil juga sudah mulai mereda. Kalau kita ketahui begitu ya dari data kemarin, deposit bank-bank kecil ini sudah merosot hingga 119 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 5,46 triliun dolar. Dan kalau kita lihat berdasarkan catatan CNBC Internasional, ini penurunan deposit di bank kecil yang beralih ke bank besar ini sudah mulai menurun. Selain itu juga ada lembaga simpan pinjam Amerika Serikat, Federal Deposit Insurance Corporate atau Corporation begitu ya, FDIC mengumumkan bahwa First Citizen Bankshare Inc. juga membeli simpanan begitu ya dan pinjaman Silicon Valley Bank 2 minggu setelah kejatuhan SVB yang mengawali krisis perbankan Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat memang kesepakatan itu mencakup pembelian sekitar 72 miliar dolar atau sekitar 1.019 triliun rupiah aset SVB dengan diskon 16,5 miliar dolar. Akan tetapi ada sekitar 90 miliar dolar begitu ya
Kalau kita lihat dalam bentuk sekuritas, lalu aset-aset lainnya akan tetap dalam kurator yang disposisi oleh FDIC. Dan pada perdagangan kemarin saham First Citizen ini langsung melesat cukup signifikan di 53%. Dengan dia menyelamatkan Silicon Valley Bank ya. Sebenarnya kan juga kalau kita melihat gonjang-ganjing yang ada di perbankan global Amerika Serikat ini luar biasa terjadinya tidak disangka-sangka. Pertama Silicon Valley Bank, lalu Signature Bank, Silvergate Bank. Dan juga yang menarik kita lihat adalah dampaknya terhadap perbankan global terutama di benua biru dan Eropa. Anda juga memandang apakah rambatan-rambatan dari guncangan perbankan global ini seperti apa impactnya terhadap benua Eropa? Karena kita ketahui juga apa yang terjadi di bursa Eropa juga sangat berpengaruh terhadap bursa di emerging market seperti Indonesia. Iya betul sekali, kalau kita lihat memang tidak hanya di Amerika Serikat, saham perbankan di Eropa juga sebenarnya melesat pada perdagangan kemarin begitu ya. Saham Deutsche Bank yang belakangan menjadi sorotan setelah berosot tajam di perdagangan kemarin memang waktu setempat ini berbalik menguat 4,7% dan itu patut diapresiasi begitu ya. Dan kalau kita lihat meski demikian banyak pelaku pasar dikatakan memang masih enggan sebenarnya masuk ke aset berisiko dan perbankan yang pada khususnya begitu ya, sebab memang tekanan masih akan ada banyak lagi yang besar-besar begitu ya. Dan bisa dibayangkan Syafrina, pelaku pasar atau investor begitu ya kini menaruh perhatian pada kemungkinan peningkatan beban yang akan ditanggungkan perbankan akibat pengetatan regulasi dan perbankan yang lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Ini bisa memberikan dampak negatif tentunya ke pertumbuhan ekonomi. Artinya memang ada ketakutan pasar akan adanya krisis kredit yang lebih meluas lagi. Belum lagi kemungkinan adanya terjadi resesi di Amerika Serikat juga dikatakan akan semakin dekat pasca gonjang-ganjing sektor perbankan. Hal ini pun diungkap oleh Presiden The Fed Minneapolis, Neil Kashkari dalam wawancaranya beberapa waktu lalu. Jadi memang kalau kita melihat sebenarnya juga pergerakan dari kolapsnya perbankan global ini tidak hanya merembet ke benua Eropa saja, tapi juga langsung berpengaruh terhadap pasar keuangan emerging markets, bahkan juga seperti Indonesia ada transmission channel tersendiri karena sistemik sekali ya perbankan dan sangat terhubung antara satu sama lain. Namun jika Anda berbicara mengenai pengetatan moneter yang sudah berlangsung sejak Juli 2022, untuk The Fed sendiri kan memang tadi awalnya di kisar 0,0%, sekarang berada di 4,75% ya. Jadi memang ada kenaikan yang luar biasa dari suku bunga sendiri. Dan juga Anda memandang memang ada kemungkinan begitu besar untuk Amerika Serikat perekonomiannya akan terjadi resesi. Sebenarnya probabilitas untuk resesi ini memang sudah sedalam dan kita harus waspadai sejauh apa? Iya betul, alarm resesi Amerika Serikat memang kembali berbunyi begitu ya. Yield obligasi kita lihat kembali mengalami inversi semakin dalam. Dan kalau kita lihat di Amerika Serikat inversi terjadi antara yield treasury tenor 2 tahun dan juga tenor 10 tahun. Dan kalau kita lihat berdasarkan data definitif pemirsa, ini inversi bisa dilihat dari spread atau selisih begitu ya dari yield tenor 10 tahun dengan yang 2 tahun. Jadi ketika memang spreadnya ini negatif artinya mengalami inversi begitu ya. Dan, yield curve, ya. Kalau kita lihat 2 minggu lalu tepatnya tanggal 7 Maret begitu ya. Ini kalau kita lihat selisih ini sempat menembus minus 103,5 basis point dan ini menjadi yang terbesar dalam lebih dari 4 dekade terakhir. Dan kalau kita lihat memang inversi yield treasury Amerika Serikat tidak hanya terjadi di tahun ini tetapi memang sudah berkali-kali karena memang sebenarnya bukan barang baru lagi Syafrina. Ya, tetapi kalau terjadi inversi maka pelaku selalu pasar dihubungkan dengan resesi. Ya, tentu saja was-was kalau kita lihat berdasarkan histori Amerika Serikat, inversi ini hampir selalu diikuti oleh kondisi hampir resesi. selalu diikuti dengan resesi. Karena kalau kita lihat juga sebenarnya kan historikalnya dalam hal tenor ini, tenor jangka pendek dan tenor jangka panjang untuk inverted yield curve ini memang menjadi alarm resesi tersendiri. Dan sekarang ketika sudah memang terbukti adanya inverted yield curve sendiri, jadi yang perlu diwaspadai walaupun juga sebenarnya kita sudah mengetahui juga memang ada alarm resesi yang begitu nyata di depan dengan pengetatan moneter yang juga memang begitu signifikan selama 1 tahun terakhir ini, tambah juga kemungkinan belajar dengan inverted yield curve sendiri ya Safira. Juga pernah sempat terjadi 2019 akibat ada perang dagang antara China dan Amerika. Di sekarang satu sisi ternyata keadaannya juga semakin was-was lagi karena juga pengetatan moneter, lalu juga ada tensi geopolitik dan juga memang China dan Amerika Serikat juga masih begitu dingin sampai saat ini. Ada begitu banyak ketidakpastian ekonomi global. Lalu dengan segala gonjang-ganjing ya di dunia finansial ini dari perbankan global yang juga mungkin ini tertranslasi ke pergerakan sektor finansial. Kalau kita lihat kan juga tadi kan untuk sektor secara overall semuanya sumringah kecuali sektor finansial. Hari ini analisa Anda terhadap sektor finansial yang harus melemah sendiri ini seperti apa, Safira? Iya itu dia. Artinya kalau kita lihat begitu ya, kalau misalkan kita melihat pasar bursa Amerika Serikat, kalau kita lihat yang menjadi penopang berada di zona hijau itu adalah sektor perbankan, tapi ternyata memang tidak terkena sentimen positif begitu ya. Ini memang harus melemah sendiri ya, Fir ya? Iya, harus melemah sendiri. Dan kalau kita lihat ini kayaknya lebih terkait dari bank-bank emiten big cap ini terkait pembagian dividen begitu ya, yang memang masih
menjalani dalam proses pembagian dividen begitu ya untuk bank-bank tertentu. Dan kalau kita lihat Bank BCA ada terkoreksi 0,29%, Bank Mandiri 0,74% berada di zona merah. Sementara BBNI ini juga cukup signifikan terkoreksi di 5%, namun BBRI berada di zona penguatan 0,63%. Bahkan BNI harus ambles ya di 5% dengan adanya hari ini, dan kemarin juga kalau kita lihat BNI ini bisa sampai loss di 5%, ada pelemahan sampai 5% karena memang ex-date ini yang seperti sama yang terjadi persis kemarin karena Bank Mandiri juga sempat ambles di kisaran 4% di perdagangan kemarin. Mandiri akibat kemarin dari lebih ex-date parah sendiri, ya, lebih parah. signifikan. Jadi memang kita lihat ada pola-pola tersendiri yang mungkin kita harus antisipasi ke depannya di sektor finansial yang biasanya menjadi andalan para pelaku pasar di Bursa Efek Domestik. Lalu bagaimana dengan sektor yang juga menjadi kecintaan nih? Jadi memang andalan dari para pelaku pasar di IHSG kita lihat sektor komoditas terutama batu bara yang tentunya menjadi sorotan lah para pelaku pasar karena kan memang sebenarnya fluktuasi harganya ini masih menarik karena belum menyentuh level seperti apa yang terjadi sebelum 2022 kemarin. Masih pada level yang quite moderate dan dengan prospeknya juga dibilang masih cukup baik. Silakan, Safira. Iya, kalau kita lihat untuk sektor selanjutnya begitu yang turut memang juga ada yang menggerakkan IHSG ini juga cukup signifikan begitu ya, ada saham-saham dari batubara yang memang kalau kita lihat permintaan batubara Indonesia ke China diperkirakan ini akan mengalami lonjakan. Nah, itu seiring dengan adanya kebijakan pemerintah China yang memang memperpanjang pajak istimewa serta melanjutkan implementasi tarif nol untuk batubara impor sampai akhir tahun ini, dan tentu saja ini masih memberikan sentimen positif dari kemarin. Dan kalau kita lihat ada Adro yang hari ini kembali berada di zona hijau dengan penguatan 3,36%, lalu ada ITMG yang menguat di 3,18%, lalu ada PTBA yang nyaris 3% atau di 2,97%. Bahkan semuanya menguat signifikan ya di kisaran 3%-an, ditambah lagi juga reopening China policy memberikan sentimen yang baik terhadap optimisme terhadap komoditas batu bara, dan di satu sisi juga kita ketahui India sedang mengalami krisis energi, jadi memang permintaan terhadap batu bara juga masih akan dirasa prospektif di tahun ini. Betul Dan sekali. juga untuk pergerakan IHSG yang memang sekarang saat ini menguat di kisaran 0,7 sampai 0,8%, ini menjadi sentimen yang baik juga untuk para pelaku pasar karena kita lihat di Jumat ini juga nanti akan ada rilis data inflasi Amerika Serikat, dan memang jika personal consumption expenditure dari Amerika Serikat atau indeks inflasi di Amerika Serikat bisa merendah dan akan semakin gapnya mendekati 2%, ini akan menjadi titik IHSG untuk terus bergerak menguat lebih baik lagi menembus level resistennya. Kita harapkan bersama ya, demikian ya. Baik, terima kasih banyak Terima kasih, saya Syafira. begitu dalam. Terima kasih banyak, Safira.